Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang potensi IHSG ini yang kelihatannya makin lama makin hancur, serta seperti apa strategi Kanala. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Cek detailnya di deskripsi video ini dan kamu bisa dapat berbagai benefit berikut. Langsung saja WA ke Kanala ya. Seperti apa kondisi IHSG saat ini dan realitanya? Kalau kita lihat saat video ini dibuat, IHSG itu sudah ada di level 5.700-an, yang mana kalau dilihat dari awal tahun, itu turunnya sudah lebih dari 34%. Nah, bahkan IHSG ini, itu memang sudah turun sangat signifikan, sehingga saham-saham banking serta blue chip itu turun begitu signifikan juga. Dan kita bisa lihat data ini ya, untuk secara year to date, itu total net foreign sale itu mencapai 74 triliun lebih. Dan kalau teman-teman lihat dari grafik ini, itu kelihatan bahwa sejak April 2026 sampai sekarang, itu nyaris sama sekali hampir tidak ada inflow yang masuk. Jadi dominan outflow terus dari asing dan membuat IHSG ini makin lama makin turun. Nah, ini juga kalau kita lihat setahun terakhir itu bahkan net foreign sale dari asing itu mencapai lebih dari 102 triliun. Jadi di pasar reguler itu penjualan asing sudah sangat-sangat signifikan setahun terakhir. Dan ini nggak mengherankan ya, sebab kurs rupiah kita makin lama makin lemah gitu. Dan banyak saham-saham yang sudah terkoreksi sangat dalam. Bahkan sejak akhir 2024, kalau teman-teman perhatikan, itu saham banking dan blue chip cenderung turun sangat signifikan. Dan ini periode 6 bulan, kita bisa lihat ya, BCA itu outflow-nya 34 triliun lebih, BRI lebih dari 15 triliun, Mandiri lebih dari 11 triliun, dan banyak lagi. Nah, menurut kita, dalam skenario terburuk, itu bisa jadi 2026 ini belum akan rebound, khususnya untuk banking dan blue chip. Bahkan, di skenario yang jauh lebih buruk, mungkin saja bisa 2-3 tahun, atau sampai 2029. Ya, kita tahu lah ya, banyak faktor, dan salah satunya memang ada ketidakyakinan asing dengan IHSG kita tentunya. Lantas seperti apa solusi yang Kanala pakai? Satu, kita masih hold, terutama di saham-saham yang kita porsinya cukup banyak, seperti di BCA dan juga BRI, itu dominan portofolio saham Indonesia Kanala tuh di sana. Nah, walaupun kita nyangkut cukup banyak di BCA, kita nggak terlalu khawatir, karena kita melakukan average down, tapi bertahap. Jadi kita nggak langsung all in sekaligus, tapi memang ketika ada budget, kita sisihkan sebagian untuk average down secara bertahap. Terutama di dua saham tadi ya, BCA dan BRI, karena average kita memang cukup jauh. Apalagi di harga 5 ribuan atau BRI di 2.600-an, ini sudah jauh lebih menarik dibandingkan beberapa bulan lalu atau bahkan 1-2 tahun ke belakang. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan. Nah, yang kedua, solusi yang kita pakai untuk mengejar growth capital gain itu kita fokuskan di market US. Contoh saham-saham pilihan yang Kanala beli misalnya seperti Nvidia, kemudian juga ada Alphabet atau Google, dan beberapa saham-saham lainnya. Nah, walaupun kalau dilihat setahun terakhir Nvidia ini naiknya cuma 26%, tapi jangan lupa ketika mereka mencatatkan kinerja yang lonjakannya sangat tinggi, yang mana mereka bisa puluhan persen dalam setahun growth laba bersih, itu akan membuat harga sahamnya tetap diapresiasi. Itu di satu sisi. Dan kedua, aset-aset ini dalam mata uang US dollar, sehingga ketika USD terus menguat, itu bisa memberikan tambahan capital gain untuk investor yang pegang saham US tentunya. Nah, kalau kamu mau belajar gimana step by step untuk investasi di market US, pemilihan sahamnya, termasuk strateginya, bisa join di kursus online yang Kanala adakan. Dan untuk join di waiting listnya, bisa klik link di deskripsi video ini ya. Solusi yang ketiga yang kita lakukan adalah kita tetap beli saham-saham di Indonesia, tapi menggunakan dividen yang didapat. Jadi kita dengan pegang BRI atau BCA dan saham-saham lainnya, itu kita mendapatkan dividen. Nah, dividen itu kita reinvestasikan ke saham-saham yang undervalue dan murah. Contohnya apa? Seperti misalkan BJTM, kita sempat share ya dari awal tahun kita mulai nyicil BJTM, karena ketika dibelikan BJTM, itu ada dividen sekitar 10% per tahun. Nah, itu menghasilkan dividen lagi yang bisa direinvestasikan. Termasuk kita juga lagi banyak kumpulin saham Pakuan Jati, di saham propertinya gitu ya, dan juga beberapa saham lain. Kamu bisa tonton di 2 video ini, dan di situ bisa lihat apa saja saham-saham yang saat ini ada di portofolio Kanala. Intinya kita melihat bahwa IHSG ini masih bisa akan terus melemah, dan itu tadi 3 solusi yang kita pakai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.